Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Bahrudin Al-Habsyi, narasumber dalam kegiatan parenting pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru BK SMA Negeri 1 Ngoro, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta staf, serta yang saya hormati Bapak Ibu Wali kelas 12 SMA Negeri 1 Ngoro, dan yang sangat saya banggakan orang tua atau wali peserta didik kelas 12. Alhamdulillahirabbil alamin, yang merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Ngoro, tiada lain dan tiada bukan adalah Bapak Dr. Bahrudin Al-Habsyi. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan yang mudah-mudahan bisa membuka mindset kita bersama, sehingga kita semua nanti benar-benar berada di belakang anak didik kita kelas 12, mendukung sepenuhnya agar anak-anak kita, siswa-siswi kelas 12 tercapai cita-citanya, mendapatkan apa yang dia inginkan. Mereka bisa kuliah atau melanjutkan studi lanjut sesuai dengan potensi dan bakat serta minatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tanpa berpanjang-panjang kata lagi, saya akan membuka kegiatan parenting, merencanakan masa depan anak di pendidikan tinggi berdasarkan potensi dan minat karirnya oleh Dr. Bahrudin Al-Habsyi dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan dimulai. Mohon tepuk tangannya. Semoga upaya ikhtiar kita nantinya dalam rangka memberikan jalan yang smooth, jalan yang lancar kepada anak didik kita kelas 12 diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak kita ditata oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan semangat untuk mencari ilmu, termasuk kita di sini ikhtiar menyiapkan anak kita untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri terutama. Ya, ini spesial Bapak Ibu yang diundang di kurs sekarang ini adalah sudah digerakkan. Amin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin. La tad'a lana dhanban illa ghafarta wal hamman illa farasta wala hajatan ya laka ridha illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka. Baik, saya sambil duduk aja dulu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati guru-guru kami ini, yang di depan ini guru-guru saya semua ini. Ya. Saya ini Bapak Ibu alumni SMA Negeri 1 Ngoro tahun 2005. Jadi saya ini angkatan keempat, angkatan keempat dari SMA Negeri 1 Ngoro. Sekarang angkatan keberapa Bu ya? Lupa juga ya, sudah lama ya. Nah, ini 6 bulan. Iya. 6 bulan privat. Itu gratis dari semester 1 sampai semester 8. 4 tahun gratis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya membiayai kosnya sama transportnya saja. Untuk SPP-nya, uang gedung dan lain-lain semuanya ditanggung oleh negara. Loh Pak, anak saya itu tidak bisa baca kitab kuning, tapi anak saya juara provinsi bisa. Ya. Kalau seumpamanya dari jurusan, milih jurusan sembarang boleh Pak? Boleh. Ya, boleh. Asalkan begini tipsnya Bu, tips triknya. Ya. Kalau panjenengan milih 2 kampus contohnya, anaknya itu milih 2 kampus. Di UNESA pilihan pertama, pilihan kedua di UM. Itu kalau bisa milihnya harus jurusan yang sama. Kalau UNESA jurusan fisika, UM-nya harus jurusan fisika. Kalau beda, itu indikasinya anak ini tidak mempunyai konsistensi dalam memilih jurusan. Pasti gugur. Begitu juga nanti kalau SNBP ya, SNPTN ya, kalau beda pilihannya kemungkinan tidak akan diloloskan. Jadi harus sama. Kalau memang kampusnya beda boleh sama. Tapi kalau kampusnya sama, kalau bisa memilihnya harus selinier ilmunya, jangan sampai jomplang. Pilihan pertama bahasa Indonesia, pilihan kedua tata boga. Loh, ini jomplang. Ya kalau memang bahasa Indonesia ya serumpun ya, mungkin bahasa Indonesia atau sastra Indonesia atau bahasa Inggris, yang penting serumpun ilmunya. Kalau pilihan pertama fisika, pilihan kedua ya kimia, matematika, jangan jomplang. Fisika, pilihan keduanya teknik. Loh, itu jomplang sudah. Ya, jadi harus serumpun. Itu tipsnya kalau ingin lolos SNPTN. Iya. Nah, jadi jalur prestasi tadi bisa yang bisa baca kitab kuning, yang bisa baca yang qiraati ya, tahfidz minimal 5 juz, minimal 5 juz. Saya 30 juz Pak, contohnya. Juz 30, jangan nggak bisa, ya, juz 30, ya. Ya, itu 1 juz ya, 5 juz itu bisa. Kapan Pak pelaksanaannya? Jalur prestasi itu nanti dibarengkan dengan seleksi nasional berbasis komputer SNBP ya, bareng. Jadi seleksinya bareng, selisih hanya 1 minggu. Jadi tidak semua orang yang tahu, sedikit orang yang tahu. Ibu kasih tahu, supaya ibu tahu. Ya, kalau jalur prestasi itu rata-rata insya Allah jaminan lolosnya itu tinggi. Ya. Terus yang kalau jenengan SNBP nggak bisa, SNPTN nggak bisa, nanti masuk ke jalur mandiri. Wah, kalau jalur mandiri ini mahal sangat, Bapak Ibu. Napa? Kalau niat nggih mboten. Kalau kagungan yatra nggih mboten nggih. Kalau mandiri itu pasti nanti ada wawancaranya dengan orang tua dan anak. Ibu ditanya, "Bu, sakit nyumbang berapa uang gedungnya?" Gitu. Jadi ada perhitungan di luar kompetensi akademik yang dipunya anak. Jadi kalau bisa panjenengan orientasinya dulu di jalur prestasi, undangan, nilai rapot ya. Kalau nilai rapot begini Bapak Ibu, contohnya habis ini kan ada Januari ini kan ada pendaftaran SNPTN dengan menggunakan undangan nilai rapot,
minimal kalau seumpamanya panjenengan milih anaknya nanti, jenengan nilai rapotnya. Kalau rapot sekarang ada nilainya apa enggak, Bu? Angka apa mboten? Angka nggih. Enggak ada ranking. Jadi jenengan tingali nilai rapotnya itu jurusan yang dipilih minimal 80. Nggih, 80. Dan harus meningkat grafiknya dari semester 1 sampai dengan semester 5 harus meningkat. Loh Pak, anak saya itu 80, kedua 80, ketiga 80, keempat turun ke 75. Nah, ini kalau bisa dipindah ke jurusan yang rankingnya meningkat, rata-rata rapotnya meningkat. Nah, itu bisa diperhitungkan untuk masuk di jalur undangan dengan menggunakan nilai rapot. Nggih ya. Nah, nggih, mekaten nggih Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan masuk ke materi nggih. Oh nggih. Saya enggak apa-apa, ini ada itunya. Turun tak? Nah, ini saya turun nggih. Nah, ini saya masuk ke materi. Kalau bisa nanti kita akan belajar bagaimana sih memilih jurusan yang tepat untuk anak-anak kita. Terus yang kedua, mari kita serahkan pikiran untuk membawa kebaikan pada perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, mari kita tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dulu supaya lebih rileks ya. Baca basmalah atau menurut ajaran yang tadi sudah diulang. Kalau kabarnya sudah saya tanyakan ya, biar tenang ya. Hari ini gimana kabarnya Bapak Ibu? Kalau saya bilang selamat pagi, tepuknya 1 kali ya. Kalau bilang selamat siang, tepuknya berapa? 2 kali. Kalau selamat sore, tepuknya 3. Kalau selamat malam, tepalkan tangan, semangat gitu ya. Oke, saya tes suaranya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, semangat. Mudah-mudahan Bapak Ibu lebih sukses dari kami. Nah, mungkin ada yang sedih ya, ketemu saya, sedih ya, boleh sambil minum ya. Dan itu sambil dinikmati itu mungkin ada produknya atau apa monggo ya. Atau biar bosan, cemas dan lain-lainnya. Bagaimanapun keadaan kita harus bersyukur karena di dalam Al-Quran dikatakan kalau orang itu bersyukur, insya Allah akan tambah nikmatnya. Bapak Ibu, sekarang kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang itu bisa dikatakan anak-anak generasi strawberry. Bapak tahu itu tahu strawberry? Tahu. Gimana rasanya? Asam tuh ya kan? Tahu makan rasanya asam ya. Dan anak-anak zaman strawberry itu kan gampang busuk gitu ya. Gak awet gitu ya. Mas kalau lepas kok gampang banget busuk ya. Anak zaman sekarang itu bisa dikatakan lebih suka buruk. Karena tiap malam dia nggak mau tidur, scrolling HP-nya, main HP ya sampai jam 12 jam 1 kayak dulu ya. Udah sekolah ngantuk karena ibu ini anak-anak bulan ngantuk suka main HP. Anak-anak itu sekarang kita tinggi, tinggi bahkan aku sukses itu udah jauh tapi usahanya tinggi. Dikit-dikit ngomongnya apa? Aku pengen healing, aku bosen pengen healing. Ya, nah, dia itu bisa dikatakan insecure sebetulnya ya. Belum dicoba sudah mencoba. Itu apa? Anak-anak itu belum coba, terus nggak bisa makanya karena aku gimana kan Surabaya tentang kecuali itu gimana? Itu begitu ya. Dan anak-anak sekarang itu mempunyai kesehatan mental yang dikatakan juga terganggu. Kadang orang tua itu gini. Nah, ojo waktu nang jebol. Tak pokoknya wifi omahe. Iya. Wes bagi orang omah.
itu juga bahaya loh. Kalau di rumah ada wifi, otomatis anak-anak itu lebih suka internet. Iya. Dan sekarang itu kasus terbaru bukan narkoba yang itu, tapi narkoba. Narkotika lewat mata. Sekarang bukan hanya anak-anak, jenengan mau lebih bingung mana dengan dompet atau hatikan. Jadi jenengan kalau mau duduk buka apa? HP. Kalau bapak buka ibu kan, buka HP. Bangun itu buka HP. Jenengan tak bisa bagaimana? Jadi kalau bisa panjenengan kalau nanti anaknya sudah punya, sudah besar, kalau bisa ada batasan untuk menggunakan wifi supaya tidak terkena narkotika lewat mata. Karena apa? Sekarang situs internet, ya, game online sudah terbuka sedemikian rupa. Dan kalau kita tidak membatasi anak-anak nanti mempunyai kesehatan mental yang rendah gara-gara kebanyakan bermain itu. Bapak Ibu kalau bisa dikatakan generasi setelah itu generasi yang apa sih? Generasi yang tidak dianggap rentan, mudah terluka. Sekarang yang penting ya, saya sering lihat koran, baca koran, lihat berita bunuh diri itu sekarang menjadi tren. Bukan hanya anak SMA, mahasiswa saja juga. Karena pemerintah instruksi, dia membuat surat kepada dosennya, setelah itu dia turun dari lantai 6 ke bawah. Mahasiswa fakultas kedokteran benar sudah begitu. Jadi anak-anak sekarang itu mudah rentan, bisa dikatakan mudah terluka dan tidak tahan terhadap tekanan. Kata dengan kalau bisa melatih anak-anak untuk mandiri. Sekarang menurut saya Bapak Ibu, siapa anak Bapak Ibu yang sudah boleh ngasih sendiri? Sudah boleh. Anaknya Bapak Ibu ada yang sudah bisa ngasih sendiri. Bisa diizini apa tidak? Jangan itu kalau semuanya ada anak yang sudah bisa, Pak, ini aku bisa, aku ngasih sendiri kalau bisa diizini. Karena itu melatih anak-anak untuk berani mengambil resiko. Karena orang tua itu ada, aku tak masak dewe kok gosok. Aku tak dewe kok gak izin untuk kamu. Itu yang menganggap anak-anak mempunyai ketahanan yang kenapa? Setiap tindakannya selalu di bawah bayang-bayang orang tua. Tidak boleh. Walaupun nanti segoni gosok, ya, sambal kasih jenengan harus bisa menerima sebagai karya dari anak Bapak Ibu. Sehingga ketika dia nanti lulus, misalnya, kan kalau kampus negeri kan nggak ada di Mojokerto kan nggak mau dia. Otomatis kalau nggak di Surabaya paling tidak gimana dia kan nasional. Kalau bisa jenengan didik anak itu biar mandiri, ketika nanti sudah jauh dengan orang tua, dia bisa mengambil keputusan sendiri. Kalau saya itu terlalu mandiri, kalau saya itu terlalu mandiri, kenapa terlalu mandiri? Saya pernah operasi mandiri, berangkat sendiri, pulang sendiri, naik sepeda motor. Karena saya itu dulu diajari sama guru saya, guru ngaji saya, kalau punya masalah jangan ngomong sama orang tuanya, kasihan orang tuanya itu dari kecil dan mendidikmu susah payah, gitu. Jadi saya nggak pernah kalau punya masalah ngomong ke orang tua. Itu nggak tahu ya, mereka kan dulu juga. Nanti saya biar mengalami sedikit aja. Bapak Ibu, marilah kita selamatkan generasi muda kita dengan cara pendidikan yang kita lihat. Refleksi anak remaja itu bukan orang dewasa, ya. Dia itu hanya fisiknya jadi besar, Bapak Ibu. Hanya Bapak Ibu itu fisiknya tak besar. Kalau sudah mikir seperti itu tidak mungkin dia. Makanya dia dilahirkan oleh orang dewasa yang sudah pernah punya pengalaman sebagai anak remaja, jenengan sudah remaja. Tapi kalau jenengan kalau sekarang ya, itu anak ini seperti kumbing, contoh. Nah, kenapa itu udah beda? Loh, kalau itu udah beda, ini sepeda
Tapi berapa anak itu bapak ibu kamu tuh kamu jalan ngomong kayak aku nggak sih tuh iya contohnya konon itu pada bukan karena anak itu punya kelebihan dan juga kekurangan. Bisa jadi bahasa Indonesia itu menjadi dia itu menjadi siswa matematika. Tapi teman, sejadi saya itu orang beda ya. Kalau saya kan sudah lama nggak belajar matematika. Dikasih soal matematika SMA kelas 12 itu tidak bisa. Harus kita dulu. Karena saya sudah tiap hari tidak pernah belajar matematika dan belajar matematika. Jadi kader kita itu merupakan kelebihan dunia ini. Kita hanya fokus pada itu mana. Jadi kita harus fokuskan apa sih kelebihan saya. Jadi kita fokus pada kelebihan dan sabar apa yang sudah dilakukan. Ya, sabar atas apa yang sudah dilakukan. Apa sih yang sudah dilakukan itu pada ide kelompok mungkin begini. Coba aku lain boleh dia kalau semuanya anaknya itu bersuara itu dikasih itu tidak apa-apa biarkan tapi kita kontrol. Saya itu kalau di kampus itu yang saya tanyakan pada mahasiswa saya itu gini, Mas beli pacar ada? Kok tanyain beli pacar Pak anakku? Aku nanya, punya pacar apa enggak? Punya. Saya tanya, Mas pacarmu makan apa lagi? Sekarang itu Bapak Ibu yang bermasalah itu kan sejenis itu LGBT itu juga bermasalah. Kos-kosan di Surabaya itu yang diobrak. Kalau dulu kan kos-kosan yang lawan jenis yang sejenis itu juga diobrak. Jadi pergaulan itu sekarang bukan hanya yang baru jenis tapi lawan jenis tapi juga sejenis. Iya. Dan itu sangat tragis ya, itu permasalahan dalam tempat itu juga harus tahu. Jadi kalau memang pendidikan itu punya laki-laki, laki-laki dan perempuan, fokuskan dia sebagai laki-laki, dia sebagai perempuan, jangan digandani lawan jenisnya. Kalau dia bergaul sama lawan jenisnya, nggak apa-apa, asalkan ada batasan. Gitu gitu. Nah, yang selanjutnya adalah tepat mengarahkan bakat dan minat yang bagus. Bakat itu panjangnya kalau semuanya mengerti pada suatu bidang pekerjaan. Pak, contohnya Bapak Ibu ngomong gitu begini. Pak, aku pengen jadi jurusan itu masuk jurusan BK. Jadi guru BK. Guru matematika. Nah, bukan dia. Ya, kalau memang dia itu menjadi guru BK, ambil jurusan BK. Sekarang formasi menjadi guru BK itu jurusan BK itu bukan menjadi guru BK saja. Jadi kalau kalian yang ambil jurusan BK bisa menjadi guru BK, bisa menjadi HRD perusahaan, bisa menjadi konselor di BUMN, konselor di marketing dan lain-lain. Pak, aku menjadi ambil jurusan fisika, menjadi jurusan ambil jurusan fisika itu bukan menjadi guru fisika saja Bapak Ibu, tapi bisa menjadi teknisi fisika di perusahaan, ambil fisika dan lain-lain. Jadi panjangnya sekarang harus lebih jelas dalam mengambil pilihan jurusan, gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, teruslah jaga anakmu karena mereka dua hal ini ya. Tak hanya jasmani, namun rohani. Dan bertumbuh kembang, warnanya akan semakin baik. Jadi setiap makhluk itu punya keunikan dan kebaikan untuk ditawarkan ke dunia. Keunikan dan kebaikan itu belum tampak ketika dia baru dilahirkan, baru lahir belum tampak. Keunikan dan kebaikan akan tumbuh dan berkembang melalui proses pemenangan, perjuangan dan pantang menyerah. Nah, kita harus bisa menjadikan anak yang tangguh, kemampuan untuk beradaptasi dengan baik, menghadapi kesulitan ya, dan mampu bangkit ketika dihantam oleh kunci sukses ya Bapak Ibu. Satu panjangnya harus ridho padanya. Nanti kalau semuanya anaknya kuliah di luar sana, ridhokan, ikhlaskan. Yang penting percaya
Jangan kita dipercaya dan jangan lupa kita harus selalu berdoa. Dan selanjutnya adalah panjenengan harus punya kesamaan visi orang tua dalam sekolah. Kalau ke sekolah itu jangan hanya menunggu panggilan, panjenengan bisa datang langsung ke rumah guru. Ditanyakan, Pak, anak saya itu loh Pak, kayaknya ngambil jurusan tekniknya Pak di perguruan tinggi di sana. Pak, saya mau tanya dong, hasil tes intelijensinya dulu apakah anak ini memiliki bakat di bidang ini? Itu sudah ada. Karena itu bapak jangan seperti itu. Kita tanyakan anak, nah gimana? Kamu minat? Kalau kamu anak yang minat, ya kita jalan. Kalau nggak minat, kita harus mencari jalan keluar, konseling atau pohon karir jabatan seperti itu dan lain-lain. Kalau memang sudah konsisten memilih jurusan, barulah kita jalan. Jangan sampai salah dalam mengambil jurusan. Menjadikan anak tangguh beri kesempatan dia mandiri ya, sebelum dia itu ngambil jurusan. Nah, kamu ngambil jurusan A, sekarang coba kamu setting, kamu cari. Kalau ketika ngambil jurusan A itu bisa jadi apa aja? Itu bukan tanyakan ke anak. Itu kira-kira jurusan itu. Terus anak mengalami kesulitan, jadi semuanya nanti nggak muter deh, jalur undangan itu betul lolos, nanti semangat. Nah, nggak usah sedih, nggak usah patah, masih ada SNBP, masih ada SNBP-nya. Lalu, coba sekarang kalau mau gagal, kegagalanmu adalah langkah berikutnya. Bisa, itu kelas itu Pak. Ada apa-apa, nggak usah jangan kontaknya di Play Store ada, ya di internet sudah belikan dia tes untuk mengajar SNBP itu kalau nanti dijadikan butuh saya punya ya tes soal sekolah yang lalu saya nanti jadi guru BK-nya ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu lakukan problem solving atau lakukan pemecahan itu akan tahu ketika kita sudah bisa membantu lawan. Yang kedua, pengetahuan itulah yang akan menjadi bekal untuk bekerja. Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau misalkan diri kami itu berminat mencari jurusan misalnya IPA, nah apakah ini misalkan kami pilih jalur undangan, apakah jalur apa ya Pak yang rapat itu SNBP, yang rapatnya, apakah semua nilai mapelnya itu dihitung oleh kampus atau hanya mapel yang jurusannya dipilih saja yang dipertimbangkan oleh kampus? Baik, terima kasih. Yang penting nilai rata-rata 80, jurusan yang dipilih harus di rata-rata 80. Karena anak saya minatnya ke komunikasi, Iya. ke komunikasi itu gimana caranya? Komunikasi, dan anak yang masuk di ilmu komunikasi itu biasanya dia mempunyai kemampuan berbahasa di mana-mana. Dia bukan di sini. Waalaikumsalam. Kalau ada dinasti juga sekolahnya A, tapi untuk prodi, ada dikasih prodinya B, nanti memulai ke undangan. Oke, monggo. Jangan sampai nanti jomblo Pak. Kalau jomblo itu apakah jadi 5? Karena apa? Kali satu. Monggo yang lain, silakan. Sampai jelas. Oke. Niki Pak. Oke. Oke. Dua pertanyaan G. Monggo. Nah, kalau sekarang pakai jaringan B, sekarang sudah punya KPS, kalau itu bisa punya sekolahan, itu nanti Bapak Ibu mengurus surat rekomendasi dari desa nanti diurus ke Stabil untuk mendapatkan IPK.